Merdeka Belajar itu sebenarnya bukan sekedar kebijakan. Merdeka Belajar itu adalah sebuah paradigma dan juga sebuah gerakan untuk melakukan transformasi pendidikan. Peningkatan akses pendidikan, saya kira kita sudah di jalan yang seharusnya. Partisipasi pendidikan kita secara natural sudah meningkat, bahkan pendidikan dasar sudah universal, terutama yang SD. Artinya seluruh populasi warga negara kita usia SD itu sudah berpartisipasi dalam pendidikan dasar, sudah masuk sekolah. Nah, kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang masuk ke sekolah ini mereka tidak sekedar menghabiskan waktu di sekolah, mereka juga mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, yang bermanfaat untuk masa depan mereka. Salah satu hal yang ingin ditransformasikan melalui gerakan Merdeka Belajar ini adalah perubahan cara kita dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Selama ini mungkin para guru cukup banyak melakukan proses pembelajaran itu yang masih terbebani oleh tagihan-tagihan administratif ya. Jadi mereka harus menyiapkan rencana pembelajaran yang berlembar-lembar gitu ya. Mereka juga harus mengajarkan berbagai macam kompetensi yang cukup banyak yang mungkin tidak semuanya itu relevan dengan kebutuhan siswa. Jadi melalui transformasi Merdeka Belajar, khususnya melalui kurikulum Merdeka ini, kita ingin mendorong agar guru-guru kita ini lebih fokus pada pengajaran kompetensi-kompetensi yang bersifat esensial yang memang dibutuhkan oleh anak-anak ketika mereka lulus dari bangku sekolah, yang memungkinkan mereka untuk bisa terus belajar, jadi menjadi pembelajar sepanjang hayat, bisa beradaptasi dengan berbagai macam ketidakpastian yang mungkin muncul sebagai akibat dari transformasi digital, perubahan pasar kerja, dan sebagainya. Itu satu hal. Hal kedua adalah kita juga ingin mendorong agar guru-guru kita memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna, yang lebih relevan dengan karakteristik siswa-siswa kita di sekolah. Karena sekolah-sekolah kita ini menampung siswa-siswa yang sangat beragam, latar belakang sosial ekonomi, latar belakang kemampuan bahkan ya, sehingga guru-guru itu harus bisa memberikan proses pembelajaran yang relevan dengan keragaman karakteristik siswa tadi. Ini yang disebut sebagai pembelajaran terdiferensiasi. Makanya kurikulum Merdeka itu didesain untuk memungkinkan guru melakukan metode pembelajaran yang fleksibel, tidak ditagih secara ketat setiap tahun dia harus menuntaskan kompetensi ini, tapi sebaliknya kita memberikan waktu yang cukup bagi guru dan siswa untuk menyelesaikan kompetensi-kompetensi yang memang harus diselesaikan oleh siswa di masing-masing fasenya. Itu aspek kedua dari kurikulum Merdeka. Dan yang terakhir adalah pentingnya mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita mengintegrasikan pembelajaran karakter dalam proses pembelajaran melalui pembelajaran berbasis proyek yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini adalah 6 pokok karakter utama yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita agar bisa beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Dan karakter-karakter ini kita tanamkan, kita ajarkan, kita kultivasi dalam diri anak-anak kita melalui pembelajaran yang berbasis proyek. Pembelajaran di mana siswa melakukan analisis, melakukan pencermatan terhadap topik-topik aktual, isu-isu aktual yang ada di masyarakat seperti isu lingkungan, topik tentang demokrasi, tentang keberagaman, tentang kesehatan, dan seterusnya ya. Ada topik-topik pembelajaran berbasis proyek yang ditawarkan di sana, dan diharapkan dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek tadi, anak-anak bukan hanya terlatih untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka identifikasi di sana, tapi juga sekaligus terlatih untuk mengakuisisi karakter-karakter penting yang memang kita ingin anak-anak itu mempunyainya dari 6 karakter profil pelajar Pancasila tadi. Jadi itu saya kira fitur utama dari kurikulum Merdeka.
Merdeka Belajar ini sebagai satu gerakan, sebagai satu kebijakan, sejauh ini ya sudah ada 24 episode dari Merdeka Belajar. Selain kurikulum Merdeka yang tadi sudah saya jelaskan, itu satu episode sendiri dari Merdeka Belajar, juga ada beberapa episode lain ya yang menjadi bagian dari program-program atau kebijakan atau gerakan Merdeka Belajar. Kebijakan-kebijakan ini agar dia bisa berjalan secara efektif itu perlu dilakukan evaluasi agar kalau ada kekurangan dalam strategi yang diterapkan dalam kebijakan tadi segera bisa diberikan feedback dan dilakukan perbaikan sehingga dia bisa berjalan secara lebih efektif lagi. Kami di PSKP, di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, ini menjadi partner dari satker-satker yang lain atau unit-unit utama yang lain yang mengampu secara langsung berbagai macam program dan kebijakan Merdeka Belajar tadi untuk melakukan monitoring dan evaluasi baik implementasi kebijakannya maupun dampak dari kebijakannya. Selain ingin memastikan bahwa strategi atau rencana-rencana yang sudah dibuat untuk menjalankan kebijakan ini bisa terus efektif dan terus relevan dengan kebutuhan dari para stakeholders kita di lapangan. Kita juga ingin melihat bukti bahwa kebijakan ini memang punya dampak yang kita yakini ya, baik terhadap perubahan pembelajaran, perubahan hasil belajar siswa, perubahan cara mengajar guru, kepemimpinan kepala sekolah, cara dinas pendidikan melakukan perencanaan kebijakan di lapangan, dan seterusnya. Ya, jadi dari 24 kebijakan Merdeka Belajar itu kan banyak hal yang diadres ya, gurunya, kepala sekolahnya sendiri, kebijakan pembiayaan, cara sekolah dan cara dinas pendidikan melakukan perencanaan dan seterusnya. Jadi berbagai macam episode yang ada di Merdeka Belajar tadi kita perlu untuk evaluasi terus-menerus sehingga dia bisa berjalan optimal dan bisa berdampak baik terhadap stakeholders yang menjadi sasaran dari kebijakan tadi. Jadi itu salah satu hal yang dilakukan oleh PSKP. Salah satu hal penting yang menjadi landasan dari berbagai macam kebijakan, termasuk kebijakan yang kita terjemahkan menjadi berbagai macam episode Merdeka Belajar tadi. Standar nasional pendidikan ini menjadi dasar atau menjadi landasan dari berbagai macam kebijakan tadi, ya. Menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum, landasan bagi pengembangan kebijakan tentang pembiayaan pendidikan, menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan tentang pengelolaan satuan pendidikan, ya, termasuk misalnya penentuan jumlah rombongan belajar misalnya, ya, menjadi landasan bagi peningkatan kompetensi dan kapasitas profesional dari guru-guru kita. Jadi ada 8 standar nasional pendidikan yang menjadi landasan dari berbagai macam kebijakan tadi. Ada standar kompetensi lulusan yang ini menjadi acuan seperti apa lulusan dari satuan pendidikan kita ini seharusnya bagaimana gitu ya. Jadi kompetensi apa saja, karakter apa saja yang wajib dimiliki oleh lulusan satuan pendidikan kita. Ada standar isi. Standar isi ini adalah yang menjadi dasar apa saja sih muatan atau konten dari materi-materi pembelajaran yang kita ajarkan dalam kurikulum kita, ya. Apa saja muatan-muatan minimal yang harus ada dalam kurikulum kita yang kita ajarkan ke siswa-siswa kita ya di sekolah. Lalu juga ada standar proses. Standar proses ini adalah acuan yang menjadi dasar bagaimana proses pembelajaran itu dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah. Lalu ada standar penilaian pendidikan. Ini adalah standar yang menjadi dasar bagaimana kita melakukan penilaian dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Juga ada standar tenaga kependidikan, ya. Ini adalah standar yang menjadi dasar kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan kita ini seperti apa. Ada standar sarana dan prasarana, ada standar pengelolaan, ada standar pembiayaan, ya. Yang ini semuanya 8 standar ini adalah dasar atau landasan bagi berbagai macam kebijakan Merdeka Belajar dan kebijakan pendidikan secara umum. Dan kami di PSKP, di Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, khususnya di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, mendapatkan mandat untuk mengembangkan standar-standar ini,
ya, sehingga kebijakan-kebijakan turunannya itu bisa selaras satu sama lain. Jadi standar nasional pendidikan ini menjadi jangkar bagi keselarasan berbagai macam kebijakan tadi. Juga menentukan arah kemana dan bagaimana kita mendesain berbagai macam kebijakan yang ada. Jadi momen Hari Pendidikan Nasional ini selalu menjadi momen penting bagi kita ya untuk melakukan refleksi sejauh mana berbagai macam program, kebijakan, termasuk transformasi pembelajaran yang kita lakukan ini sudah berjalan. Kita tentu saja berharap langkah kita semakin maju, kinerja pendidikan kita, kemampuan guru-guru kita, kompetensi siswa-siswa kita semakin tahun semakin meningkat. Di Hari Pendidikan Nasional ini adalah momen yang tepat untuk kita mengevaluasi, melakukan refleksi, apakah apa yang sudah kita ikhtiarkan, apa yang sudah kita upayakan dalam proses transformasi pendidikan ini sudah membuahkan hasil yang baik sesuai dengan cita-cita dari para pendiri bangsa kita, sesuai dengan cita-cita dari Ki Hajar Dewantara khususnya, yang hari lahir beliau kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Termasuk Merdeka Belajar ini kan juga mengambil inspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita ya, Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan itu mestinya menjadi wahana untuk kemerdekaan, ya, wahana untuk emansipasi. Merdeka Belajar itu ya proses pemerdekaan pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, oleh sekolah, kepala sekolah, guru, dan stakeholders yang lain. Jadi ini momen refleksi apakah filosofi dan cita-cita dari Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, ini benar-benar sudah terrefleksi dalam kebijakan-kebijakan dan proses pendidikan yang kita lakukan saat ini. Selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional bagi para guru, para kepala sekolah, para pelajar, para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Semoga pendidikan kita semakin berkualitas, semoga pendidikan kita membawa manfaat bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan.